pikirkan 2 hari saya ngurungin diri di kamar, ngapain sih gue dilahirin gitu. Untuk apa gitu loh, terus mau jadi apa gitu, kita berpikir begitu terus tuh, nggak ketemu-temu. Akhirnya setelah mikir-mikir seperti pelajaran biologi gitu, ternyata proses hidup manusia itu kan kurang lebih dari 360 juta sel sperma. Halo sahabat kabar Banten, saat ini Ule dan Silvi lagi sama Bapak Wali Kota Cilegon nih. Siapa yang nggak kenal sama Bapak Wali Kota Cilegon? Hai. Bapaknya lumayan asik ya. Jadi gini nih Pak, kedatangan Ule dan Silvi. Dibuka dulu dah, ngapain? Kita buka dulu, Oke. Oke, benar. Jaga jarak ya, jaga jarak. Jadi kedatangan Ule dan Silvi di sini mau menanyakan tentang biografi perjalanan Bapak nih. Oh ya. Tuh. Karena ini salah satu untuk menjadikan inspirasi bagi kaum milenial gitu. Oke, boleh. Boleh. Boleh dong. Oke, langsung aja. Kita lagi bikin buku tapi belum jadi, emang tinggal 30 halaman lagi sih. Oh, gitu. 30 halaman lagi, 30 ya lembar lagi itu buku salesman Toyota jadi wali kota gitu. Terus gimana, Le? Ya langsung tanya ya Iya. Pak. Boleh dong ceritain perjuangan Bapak dari awal sampai di Dari lahir atau dari mana? Dari mana nih? Dari mulai lahir? Karir. Oh, karir aja? Iya. Dari lahir mau nggak mau deh. Saya lahir di sini di Jombang Kali 31 Agustus tahun 1970. Terus kemudian pernah sekolah di TK YPWKS dulu namanya, SD YPWKS sampai sampai kelas 3, terus kelas 4-nya hijrah ke Poso, Sulawesi Tengah. Karena bapak saya dulu pernah punya bioskop di Taman Sari di Merak tahun 70-an itu. 77 lah kurang lebih. Terus kemudian bapak saya dipromosikan di Poso, Sulawesi Tengah. Jadi kepala depot Pertamina di sana. Saya sempat sekolah di sana, kelas 4, kelas 5, kelas 6, SMP 1 semester. Kemudian saya pengen banget sama bapak saya bilang, "Pak, aku ini anak laki-laki satu-satunya loh, adikku 4 perempuan. Aku pengen sekolah di Jakarta, Pak. Aku nggak mau ikut papa." Bapak saya bilang, "Kenapa lo?" katanya kan gitu kasarnya. Saya bilang, "Nanti belang-belang ijazah saya." Dan ternyata benar kan, bapak saya dari Poso, Sibolga, Jayapura, Balongan, pensiun Surabaya. Coba kalau saya ikut, belang-belang kan gitu kan. Adik saya satu-satu akhirnya pindah ke saya, pindah ke ini, ke kita gitu ya. Terus kemudian 83 saya sekolah pindah ke Jakarta. Ya semacam kos lah, tinggal sama saudara tapi semacam kos lah. Ya sempat juara umum gitu. Terus kemudian ya begitulah nasib anak kos gitu. SMP ya kan, jadi setiap menjelang maghrib selalu belaga pinjem buku gitu, padahal mau makan malam gitu. Karena zaman dulu pakai wesel, nggak pakai e-banking. Kalau sekarang kan enak pakai e-banking. Benar. Terus kemudian ya jualan jam tangan, ngaku anak kapten kapal gitu kan, dulu kan pengen dapat tambahan gimana sih gitu. Karena zaman dulu kan wesel itu kan cukup lama ya, jadi kita mesti ada upaya gimana caranya kita bisa makan, tetap belajar oke gitu ya. Terus saya pindah ke SMA 16 Jakarta Barat. Nah, kita pindah kos lagi di Selipi waktu itu. Berarti SMA-nya Bapak di Jakarta? Jakarta, SMA 16. SMP juga Jakarta, Sumbangsi. Terus kemudian ya itu tadi, kalau di setiap tahun kita dapat jatah untuk mengunjungi orang tua. Orang tua jadi pejabat kan, tapi kalau di Jakarta jadi anak kos gitu. Karena saya punya prinsip, yang jadi pejabat bapak saya, bukan saya loh. Oh iya. Gitu kan. Jadi jangan sampai nanti kita merasa diri kita ikut-ikutan jadi pejabat, nanti kita nggak jadi apa-apa kan gitu. Nah, setelah itu sempat dagang lah, macam-macam dagang. Waktu SMA itu dagang banner ya, segitiga tuh. Terus kemudian jadi wakil ketua Karang Taruna di kompleks saya di Ciledug. Dulu saya pernah Bapak tinggal di Ciledug? pernah dulu ya. Setelah kos maksudnya ya sedikit lah komplain sama bapak. Beli rumah dong, saya bilang, jangan ngekos mulu nih gitu. Akhirnya dibeliin rumah kecil banget di Ciledug ya. Adik-adik pada ikut semua dipindahin. Adik saya yang SMA, yang SMP. Ya akhirnya tua sebelum waktunya jagain adik-adik gitu kan ya. Terus kemudian ya dari Ciledug jauh juga ke sana kan. Akhirnya kita bisnis stiker. Jadi kita kerjasama sama RW gitu. RT tidak menerima sumbangan tanpa izin RT RW setempat. Karena dulu kan banyak yang minta sumbangan, ternyata mereka ngambil apa gitu ya kan. Nah, kita pakai seperti itu. Terus kemudian jadi loper koran juga pernah gitu.
dagang emping, dagang durian udah banyak lah gitu ya. Terus kemudian kuliah di Pancasila. Ya sempat dagang juga, dagang kalender, dagang kaos ya. Pokoknya sesuatu yang bikin ada hasilnya kayak gimana sih, saya nggak mau disuapin terus sama bapak saya gitu loh. Tapi hari ini kita belajar bagaimana cara nyablon, cara apa, belajar sendiri atau didak lah. Berwirausaha lah. Terus kemudian kuliah semester 5, baru dia otak berpikir tuh waktu itu. Gara-gara teman saya bilang, Hel, lu kerja lu, yuk katanya. Ngapain? Kita lagi anak-anak kuliah, kerja. Tahun ini yang lulusan Pancasila yang belum kerja banyak loh. Lulusan Trisakti, Tarumanegara, UI, apa segala macam. Banyak. Lebih baik kita curi star. Sebelum lulus kita sudah kerja. Banyak perusahaan Astra masih mau terima kerja pada saat kita masih kuliah. Mikir-mikir ya, yang ngomong ini anak Vice President Direktur salah satu perusahaan ngetop dulu di Jakarta. Kepikiran saya kan, dulu cita-cita saya menikah umur 25 tahun. Jadi sekarang saya usia 22 tahun, saya harus kerja. Tapi saya bikin planning, kalau dia kan nggak bikin planning, lagi ada anak kuliah pagi, dia kerja. Ya IP dia 0,00, nggak pernah masuk. Ya kan, kalau kita bikin planning, akhirnya kuliah sore. Terus kemudian daftar dulu deh. Daftar dulu, lulus, diterima di Auto 2000 Juanda. Jadi salesman gitu lah. Ya, waktu itu saya minta dekat-dekat kampus, tapi dikasihnya di Auto 2000 Juanda karena di atas kami itu gedung-gedung itu orang-orang direksi lah, gitu semuanya di situ. Jadi kita belajar di situ. Alhamdulillah, saya cuma janji waktu itu saya pengen jadi orang Banten yang berhasil dalam bidang otomotif. Pada saat diterima, persis hari tanggal ulang tahun saya yang ke-22 tahun. Kado ya Pak ya? Kado deh itu kan. Nah, tapi rumah saya di Ciledug, kampus saya di Serengseng, kerjaannya di Juanda, segitiga mas nih, jauh banget nih. Bapak saya beliin mobil gitu kan, tapi kalau pakai mobil pasti terlambat dulu karena pulang sore ya. Sama bagaimana saya bisa berprestasi, bagaimana saya tidak mau kalah sama orang lain, hidup cuma sekali gitu. Karena waktu SMA kan saya pernah mikir kan 2 hari saya ngurungin diri di kamar, ngapain sih gue dilahirin gitu. Untuk apa gitu, terus mau jadi apa gitu, kita berpikir begitu terus tuh, nggak ketemu-temu. Akhirnya setelah mikir-mikir seperti pelajaran biologi gitu, ternyata proses hidup manusia itu kan kurang lebih dari 360 juta sel sperma dihasilkan bapak kita, disaring jadi 700.000, untuk jadi manusia berapa? Benar. Berarti kita ini sudah bersaing sebelum kita lahir. Benar. Ya kan? Artinya kita ini sebagai sang juara, tinggal membuktikan siapa juara yang sebenarnya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi ya suka duka anak kos dulu kan. Itu SMA aja pokoknya zaman kita dulu tuh kan ulang tahun anak-anak 17 tahun pasti terdata sama saya. Karena makan enak nih, gitu. Wah benar, di list ya Pak ya? Di list, nggak mungkin nggak di list. Jadi kalau datang tuh, Tiap bulan ada. anak kos, gitu, ya makan gitu kan. Suatu ketika pernah kejadian sih, nggak ada yang kenal, tapi kita tetap masuk. Tapi kita makan juga. Setelah kita makan, saya mikir kok nggak ada yang kenal ya, gue nggak top amat nih. Pas saya nanya SMA mana nih? SMA 3 Setiabudi. Hah? Salah masuk saya bilang nih. SMA 16 di mana sono? Aduh, saya bilang nih udah masuk, makanya gimana, ikhlas ya? Ikhlas katanya. Ini bawa rambutan, itu juga temen gua katanya. Pas saya kita, hei ini rambutan, tumben lu bawa rambutan gak sadar kosong katanya kan gitu. Oh iya. Jadi akhirnya kuliah sambil kerja semester 5. Karena saya niat usia 25 tahun saya nikah, kalau saya kuliah doang kan 24 tahun saya nikah, nggak kejar. Alhamdulillah sih kebeli rumah baru di usia 24 tahun. Wow. Kemudian kebeli mobil baru di usia 25 tahun sebelum menikah, dan tanggal 28 Oktober ya kita bersumpah pemuda juga kan sama istri. Teman kuliah masalahnya kan, sama-sama Ibu Hadi itu teman kuliah saya. Itu alhamdulillah. Terus jadi salesman. Oh, jadi merasa jadi salesman juga Pak? Iya salesman lah. Jadi awal jadi salesman biasa diusir orang. Saya selalu berpikir positif. Alhamdulillah ya Allah, untung saya masih kelihatan. Kalau saya nggak kelihatan diusirnya pakai apa ya kan gitu. Iya benar sih. Ya kan, selama kita masuk, kamu sales ya? Gimana? Waduh, masuk gedung, salesman dilarang masuk, tulisannya banyak tuh. Tapi kita ngakalin gimana caranya kita bisa masuk. Kadang-kadang security kan lupa ada namanya. Saya panggil aja, hei Pak Kewar. Dia kaget, gue ngetop banget ya. Nggak taunya dia ada namanya kan lupa deh. Jadi kita bisa masuk. Trik ya Pak? Ya, kita pakai trik. Bagaimana kita bisa
enaknya dalam marketing itu, yaitu tadi kita bisa memenangkan suatu penjualan itu kan kita seneng banget gitu. Terus kemudian tahun 95 Agustus juga saya menerima penghargaan penjualan dengan 287, kalau nggak salah selama 3 tahun dibagi 36 bulan kurang lebih 7,9 lah saya setiap bulan saya jualan waktu itu ya. 7,9 berarti hampir 8 unit mobil sebulan saya jual unit mobil di zaman itu. Ya, alhamdulillah. Jadi cepet karir saya jadi junior dulu. 6 bulan jadi junior, naik saya dikasih fasilitas motor oleh perusahaan. Jadi waktu itu saya udah punya motor sendiri gitu kan, mobil orang tua. Ya kan, terus kemudian ya, kita selalu, saya punya prinsip dulu, yang kaya bapak gua, yang jadi pejabat bapak saya bukan siapa-siapa dan saya bukan apa-apa, saya harus lebih dari bapak saya. Itu prinsip saya gitu loh, dan saya tidak mau fasilitas yang diberikan bapak saya itu menjadi sesuatu yang sesuatu yang menjadi akhirnya demotivasi buat saya. Justru ini tantangan saya anak satu-satu laki-laki, harus berjuang dan harus memberikan contoh yang terbaik buat adik-adik saya. Alhamdulillah. Kemudian saya pindah, waktu itu udah lulus tes tapi ya, masih lambat lah ya. Dan saya pindah tahun 96 ke Tunas Toyota di Bintaro jadi supervisor. Meniti karir, terus kemudian selama saya cuma janji waktu itu 2 tahun saya jadi supervisor, kalau saya nggak bisa jadi kepala cabang saya harus mengundurkan diri. Selalu itu menjadi motivasi saya. Jadi kita harus bikin target berapa tahun kita, karena kan kalau kita nggak bikin target kita santai-santai nggak taunya kita bekerja itu sekian tahun gitu loh. Ya kan, akhirnya ternyata zaman itu zaman resesi tahun 98. Alhamdulillah sih saya masih diselamatkan gitu, dari 9 orang supervisor diambil cuma 1 waktu itu ya, saya ingat ya, tinggal 1 lagi cabang saya diambil gitu gara-gara saya bikin spanduk besar banget dan masuk koran, masuk majalah waktu itu, reformasi Kijang Damai. Orang pada nanya kenapa Kijang reformasi, zaman reformasi waktu itu kan ya, sempat itulah. Jadi banyak ide-ide, jadi kita harus punya ide kreatif yang notabene saya cuma bilang saya nggak boleh sama orang lain, harus ada something different, harus ada sesuatu yang berbeda dari diri saya sama orang lain, agar supaya kalau ibaratnya kita main film itu jangan kita yang lewat-lewat, itu pemain sinetron itu berarti figuran gitu, bagaimana kamera itu menuju ke saya terus gitu. Nah, kita harus bisa buktikan bahwa kita ini orang yang orang yang berbeda dari orang lain gitu lah, artinya pemeran utamanya kan gitu ya. Kemudian 2028 Oktober saya nikah sama istri saya, kemudian makanya saya pindah jadi supervisor itu karena saya takut anak saya ditanya bapaknya kerja apa lu, salesman kan, malu kita, minimal supervisor lah kan gitu. Karena saya pindah ke Tunas tahun 97 pertama kali keluar negeri. Menang kontes di jabatan supervisor waktu itu, Jepang, Tokyo, Hong Kong, terus kemudian Hualien itu di Taiwan, sama Shenzhen waktu itu, Cina. Waktu itu pertama kali. Jadi makanya setelah pulang anak lahir yang kedua, makanya kita namain Fauzi, itu artinya kemenangan kan gitu kan ya. Itu kemudian 2 tahun waktu itu nggak jadi kepala cabang gitu loh, tapi resesi. Akhirnya kita panjang lagi deh, setahun lagi deh gitu. Nggak tahunya 2 tahun 8 bulan saya dipindahin ke Tangerang menjadi pimpinan cabang, belum kepala cabang, pimpinan cabang. Tahun 98 itu di bulan Agustus, di tanggal lahir saya lagi tuh. Kado lagi saya, ya kan, dapat lagi. Pindah di Tangerang. Mulai di Tangerang mulai sering keluar negeri lah ya. Ya waktu masuk Tangerang teman resesi kan susah, jualan cuma 1, bagaimana ide kreatif kita nongol gitu loh ya. Dulu kan yang kaya itu kan orang Korea, karena mereka tuh gajinya dolar, pengeluarannya rupiah. Maka saya beli buku banyak-banyak, bahasa Korea dikit-dikit lah, baca sendiri, otodidak lah, mau salah mau benar yang penting kita beli. Saya tulis di kantor saya, Eseo Shipseo, selamat datang. Jadi kalau orang Korea,
Hanya ngasih Kim Seong Senim Irem hell di tidak. Manapsyo pangkap semida. Apakah Anda baik-baik saja? Saya Jadong Cak. Beli mobil buat jalan-jalan. Ketawa dia. Bisa bahasa Korea ya. Sedikit. Ya gitu. Jadi bagaimana orang menghargai orang jadi senang, jadi orang Korea beli mobil sama kita banyak. Nah, termasuk ya pengusaha serang burung walet dulu saya deketin bagaimana caranya. Nah itulah, itu pokoknya ada ide-ide kreatif yang harus kita tongolin gitu. Alhamdulillah tahun 2000 saya diangkat jadi kepala cabang. Jadi apa cabang? Kepala cabang di Tangerang. Kemudian waktu itu ke Eropa kemana. Tahun 2005 Desember saya dipindahin ke Cilegon. Mulanya nggak mau. Kenapa, Pak? Apa ya? Kita lagi baru bangun rumah di Bintaro, cukup besar 360 meter gitu ya, rumah dijadikan satu. Terus kemudian anak baru tumbuh lagi lari-lari enak gitu. Terus kemudian perusahaan manggil bahwa saya suruh pindah ke Cilegon, tapi dengan berbagai upaya dan yang lainnya dia nolak. Artinya saya tetap wajib ke Cilegon. Ya saya bilang ini saatnya saya membangun kota kelahiran saya gitu. Hari balik lagi kan sempat ngaku juga sih, saya nggak tahu Cilegon loh Pak. Hell, KTP lu lahirnya Cilegon nih, bukan Serang, bukan apa, lahirnya Cilegon, lu jangan ngaku nggak ini katanya. Artinya kasih tantangan saya waktu itu. Cilegon masalahnya ranking 14 dari 14 cabang. Jadi pas saya masuk, kita rubah paradigma semuanya segala macam. Alhamdulillah dalam waktu setahun langsung nomor 2. Sejak tahun 2006 aktif mulai. Berarti Bapak dipercaya untuk menaikkan ranking itu ya? Iya, artinya ya saya tadi saya bilang something different, harus berbeda, cari alternatif, cari kreativitas. Kalau kita nggak kreatif ya pakai ilmu ATM aja, amati, tiru, modifikasi gitu. Seperti itu. Terus Ketika Bapak sudah di Cilegon, Yes. kan tidak jadi kepala cabang ya? ya. Kenapa memilih ke politik Iya. seperti saat ini? Begini, kakek saya itu dulu salah satu pejuang Banten, ya, asli dari Anyer, ya, tapi keluarga besar dulu kakek buyutnya ada di Cilegon dan dari buyut kita dibuang ke Manado, ya, itu ada bukunya tuh, lihat nih, saya ambil buku birunya deh. Nah, ini buyut saya nih, ini buku biru aja, buku biru ini namanya tuh. Ini Bung Karno mengatakan, wahai putra-putra Banten, siapa dia? Karangan dari H.M. Yusuf Effendi yang saya perbanyak lagi sekarang nih. Jadi ada tulisannya di sini nih. Bulan Desember tahun 1945 tahun ya kan? Tuh. Pada awal masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia ketika pertama kali berpidato alun-alun Serang dalam suatu rapat akbar, memulai pidatonya dengan kata-kata sebagai berikut. Wahai putra-putra Banten, tahukah kalian bahwa di Banten pernah ada seorang pahlawan besar? Siapa dia? Dia adalah Kiai Haji Muhammad Arsyad-Towil. Ini buyut saya. Artinya darah itu pasti mengalir. Jadi pada saat 2009 saya diundang ulang tahun kota Cilegon yang ke-10 pada saat itu. Saya pulang bawa tas jinjingan. Ada tertulis Cilegon dalam angka tahun 2009 yang isinya Cilegon dalam angka tahun 2008, di mana pada saat itu tertulis ada 150 SD negeri, SMP negerinya 11. Baru 11 ya? 11 SMP negerinya 1 berbanding 13,6. Gitu loh. Jadi 1 berbanding 13,6. Jadi akhirnya saya bilang, kok bisa begini nih? Waktu itu pengangguran kita juga cukup tinggi ya. Makanya saya pengen lakukan perubahan-perubahan gitu loh yang mendasar. Kemudian coba lagi waktu itu kalau nggak salah dana pendidikannya 164,8 miliar. Akhirnya saya bilang 2009 tuh kan, 2010 akhirnya saya nyalon independen. Saya sama siapa aja deh, saya masih bodoh deh. Yang penting saya harus dikenal, harus ngelawan dulu. Target saya bukan menang, tapi target saya pada saat itu bagaimana orang mengenal saya. Itu jadi makanya kita pakai jalur independen. Mental sales adalah tidak pernah mau kalah, terus berjuang sampai dia dapat. Tidak loyo, tidak mudah down gitu ya.
justru semakin diterpa, semakin dihajar, semakin dia naik lagi, dihajar, naik lagi, dihajar, naik lagi gitu. Kemudian tahun 2013 saya mendirikan Yayasan Suara Hati Kita, mobil jenazah ambulan yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan. 2014 saya bikin batik Krakatoa, terus ke masyarakat terus, karena saya pengen, kakek saya berjuang, buyut saya berjuang, saya ingin punya manfaat yang lebih banyak buat masyarakat Cilegon gitu, maksudnya seperti itu. 2015 gak jadi nyalon, nggak dapat partai, semua partai diborong pada saat itu. Aduh ya Allah, saya bilang, akhirnya saya berpikir, saya berdoa waktu itu ada partai baru yang datang di hadapan saya gitu. Alhamdulillah tuh, lama banget saya udah bilang kalau nggak ada partai yang baru datang, udahan dah. Itulah. Tiba-tiba kucuk ada partai berkarya. Waktu itu pas ngomong Tommy Soeharto agak klik ya. Kenapa? Karena pada saat itu zaman saya muda ya mukanya agak mirip aja sih sebetulnya gitu loh ya. Terus kemudian saya bangun jadi ketua DPD, jadi ketua DPW, saya berjuang lagi tuh. Alhamdulillah, selama saya pegang saya itu ada dapat 10 kursi. 4 kursi di Cilegon, 4 kursi di Kabupaten Serang, 1 di Kota Serang, dan 1 di Provinsi Banten. 10 kursi ini terbanyak sepulau Jawa berkarya ini gitu loh. Dimana tempat saya bermain kan, Serang, Cilegon kan gitu kan ya. Lebak nggak ada, Pandeglang nggak ada, Tangerang Raya juga nggak ada. Setelah itu dengan 4 kursi ini ya, saya bikin planning bagaimana caranya saya bisa nyalon. Ya, juang lagi, alhamdulillah ya, ketemu pasangan gitu kan. Waktu itu saya bilang sama Pak Wakil, yuk kita nyalon aja yuk, berdua yuk, sama-sama ketua DPW, saya bilang gitu. Alhamdulillah beliau mau, kita nyalon ya, alhamdulillah Allah kasih kemenangan buat kita. Kita kan baru 7 bulan kan sekarang kan, tapi alhamdulillah yang pertama program kita sudah direalisasikan. Honor RT sudah naik selama kami 2 bulan menjabat, dari yang tadinya 500.000 udah sekian puluh tahun kan, sekarang udah jadi 1 juta. Honor RT di Cilegon tuh 1 juta. Yang tadinya dibagi 3 bulan sekali, sekarang sebulan sekali. Kalau ada keterlambatan mohon maaf ya, tapi sebentar lagi juga normal. Kemudian kedua, dalam waktu 4 bulan sesuai tadi cerita saya bahwa ketimpangan antara SD dengan SMP, kami sudah buka SMP 12, 13, 14, dan 15. Ya artinya sesuai Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 31 ayat 1 kan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Alhamdulillah tanggal 30 Agustus kemarin kami sudah memberikan beasiswa full sarjana selama 8 semester untuk 520 orang Cilegon. Ya, jadi anak miskin di Cilegon nggak boleh jadi miskin keturunan. Ya miskin bapaknya, tapi anaknya nggak boleh miskin ke depan. Maka program kami adalah 1000 beasiswa selama setahun. Selama 8 semester loh. Ya kan? Full. Kemudian tahun depan 1000 karena kita baru 520. Jadi tahun depan masih ada slot 1480 lagi. Ya, universitas mana? Yang pertama dia harus masuk Untirta. UIN kedua. Artinya 2 ini yang negeri. Ya, biasanya kan kalau Alia maunya masuk ke UIN dong. Iya. Ya kan? Yang umum biasanya masuk Untirta dong, betul kan? Nah, gimana kalau nggak masuk, Pak? Boleh, kita sudah siapkan 2 swasta lagi, Unival dan Stikom. Untuk saat ini kita masih bekerja sama dengan 4 universitas. Berarti jangan khawatir lah ya. Iya, nggak khawatir kan, kalau nggak bisa masuk negeri bisa masuk swasta. Betul. Intinya kita pengen membangun SDM Kota Cilegon, minimal itu tidak lagi orang Cilegon. Ke depan saya bermimpi tidak hanya kerja jadi office boy lagi, operator lagi, katakanlah, terus kemudian security lagi, minimal dengan sarjana nanti ke depan bisa jadi supervisor, manajer, kalau bisa jadi direkturnya, kan gitu, amin ya kan. Nah itu, tapi kan jangka panjang, karena Cilegon ini kan pengangguran nomor 2 tertinggi seprovinsi Banten dengan jumlah penduduk yang sedikit. Setelah kita kaji ya gara-gara pendidikan itu. Gitu. Terus apa lagi? Setelah menjadi wali kota nih Pak, apa yang akan Bapak lakukan nanti ke depannya?
ada nggak sih Pak tujuan-tujuan yang lainnya ingin Bapak capai? Ya banyak. Banyak. Artinya selama kita hidup ya kita harus terus berkarya ya. Hanya orang mati yang nggak berkarya kan gitu ya. Nggak bisa lagi dia kan. Jadi selama kita masih hidup kita proyeksikan. Nah, dalam waktu dekat kan kita tahun depan kan bagaimana nanti pemandi jenazah, guru ngaji, terus kemudian setiap masjid di kota Cilegon kita berikan dana hibah ya per tahun gitu. Terus DPWK per RW 100 juta per tahun gitu loh. Banyak program-program kita yang harus kita masukkan. Terus kemudian kedua ya menjadi tantangan saya adalah bagaimana pengangguran kota Cilegon ini bisa berkurang nanti ke depannya. Itu sih harapan kami. Pokoknya intinya saya melakukan yang terbaik aja. Kita kan pastikan tidak semua orang suka dengan kami gitu loh. Ya tidak suka dengan saya juga banyak gitu loh. Tapi kita berupaya jalanin sesuai aturan dan ketentuannya. Terus ya lempeng aja kita jalan. Itu sih. Ini Pak, terakhir kasih pesan-kesan agar memotivasi para milenial. Pesan-pesan? Iya, kan banyak banget nih tadi tuh pengalaman Bapak tuh dari SD, SMP, SMA, kuliah, serta jadi pimpinan, lanjut menjadi wali kota gitu Pak. Boleh kasih pesan ke milenial? Belajar adalah proses yang tidak pernah berkesudahan. Jika Anda sudah mulai berhenti belajar, agaknya Anda sudah mulai mati. Karena hanya orang mati yang sudah tidak bisa belajar lagi. Kemudian, jangan kita pernah membatasi diri kita sendiri. Yang tahu jiwa kita, diri kita adalah diri kita sendiri. Makanya dalam dunia marketing ada dua yang saya tidak tahu sampai saat ini. Yang pertama harus tidak tahu malu, yang kedua harus tidak tahu diri. Supaya kita bisa tampil di hadapan siapapun, kita cuek aja gitu loh. Artinya seperti itu ya. Jangan kita membatasi grogi, ini nggak ada grogi dalam, mudah-mudahan nggak ada grogi dalam istilah hidup saya itu biasa-biasa aja semuanya gitu loh. Terus kemudian apa ya, gapai cita-cita Anda. Ya khusus buat masyarakat kota Cilegon, khususnya nih ya, tidak boleh ada satu orang pun yang melarang cita-cita Anda. Ya, kalau Anda nggak bisa kuliah, maka pemerintah kota Cilegon yang akan memberikan beasiswa full sarjana. Ya, tidak ada alasan Anda tidak berhasil. Anda harus berhasil ke depan. Kita pengen generasi milenial di kota Cilegon khususnya, ya, kita ingin bersaing dengan SDM-SDM yang ada di, makanya saya ilustrasikan rumah kita bersama yang harus kita bangun, kita bersihkan, kita rawat agar rumah ini bisa bersaing dengan rumah-rumah lain yang ada di Indonesia. Dan janganlah jadi orang yang biasa-biasa saja. Selalu kita takut gagal, takut apa gitu. Sehingga kita hanya bisa mengerjakan ya yang nggak sulit-sulit. Yang nggak sulit itu ya bisa dikerjakan oleh semua orang. Berarti kita biasa-biasa saja gitu loh. Jadilah orang yang luar biasa. Bisa mengerjakan apa aja yang sulit sekalipun. Kan gitu kan. Artinya jangan pernah kita bermimpi mendapatkan sesuatu yang luar biasa dengan bekerja biasa-biasa saja. Dan yang paling terpenting adalah bahwa dunia itu memungkinkan apa-apa yang tidak mungkin terjadi, mungkin saja terjadi. Dunia itu mungkin saja terjadi, nggak ada yang nggak mungkin. Contohnya dulu saya waktu SD daftarnya cita-cita pengen jadi insinyur pertanian, tiba-tiba jadi insinyur mobil, jualan mobil kan itu kan ya. Nggak mungkin. Salesman Toyota se-Indonesia mungkin baru kali ini yang jadi wali kota cuma di Cilegon. Salesman otomotif ya dengan berbagai merek pun mungkin ya. Saya belum pernah dengar salesman Toyota jadi wali kota, hanya saya secara pribadi. Karena seyogianya Allah itu membuat menciptakan kita itu bukan untuk mengikuti sejarah, tapi membuat sejarah. Ya kan, termasuk partai saya kan di pusatnya nggak ada. Berkarya mana ada di pusatnya, DPR RI nggak ada. Ya kan? Dan saya menjadi wali kota partai berkarya pertama kali kader se-Indonesia adanya di Cilegon. Ya kan? Jadi tidak ada tidak mungkin. Dan tidak ada kata sulit jika kita mau, pasti kita bisa. Ini sulit, nggak bisa, nggak ada yang sulit, semua itu bisa kita kerjakan. Yang penting kita mau mengerjakan atau tidak. Kalau kita mau mengerjakannya, semua jadi mudah. Ya? Iya, Pak. Dan tidak ada yang tidak mungkin jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, buktinya saya bisa kan 13 tahun saya nunggu nggak apa-apa.
Karena keberhasilan kita itu sebagai manusia, saya ilustrasikan dengan 5 tangan. Apa tuh Pak? Tangan pertama adalah buat tangan, bikin karya dan kekaryaan kalian, apa yang kalian bisa. Yang kedua, keberhasilan kita adalah karena campur tangan orang lain. Ingat nih, kita nggak bisa berdiri sendiri, kita lahir aja dibantu sama bidan, suster, dokter kan gitu. Bahwa kita hidup ini harus ada campur tangan orang lain. Adik, kakak, saudara, semuanya. Yang ketiga adalah garis tangan. Garis tangan saya dari zaman dulu saya nyalon, nggak pernah jadi. Setelah 13 tahun jadi, ya ini garis tangan saya sekarang ada. Jangan berarti kita putus asa kalau kita tidak mencapai sesuatu. Gagal itu adalah keberhasilan kita yang tertunda. Tapi jangan pernah kita gagal lagi. Bagaimana Thomas Alva Edison dulu menciptakan lampu pijar gitu kan? Sampai kurang lebih 500 kali gagal, terus asisten bilang, udah stop. Thomas bilang apa? Kita bukan gagal 500 kali, tapi kita sudah tahu 500 kali, dan kita tidak akan bisa mengulangi kegagalan yang 500 kali ini. Semakin improve. Maksudnya improve terus ya keilmuan kita. Yang keempat adalah tanda tangan. Biasanya orang-orang berhasil tanda tangannya cari-cari. Di mana Pak? Tuh masih banyak di meja juga belum tanda tangan kan. Yang kelima adalah angkat tangan. Berdoa. Nah, jangan lupa yang bisa merubah apapun doa di kita. Bahwa yogannya kita ini ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, kunci suksesnya salah satunya adalah 5K. K yang pertama adalah kalian harus menjadi insan yang kreatif, berbeda dari orang lain, ya. Bikin segala sesuatu yang tidak pernah orang bikin, bagus juga tuh, ya. Bagaimana diciptakan dulu sama siapa? Newton ya, gravitasi ya. Betul ya. Kalau apel jatuh ke bawah, kena kepala, ibaratnya kalau kita langsung makan kan gitu. Bagaimana kalau seorang Newton itu dia mikir kenapa bisa jatuh kan gitu. Maka diciptakan yang namanya gravitasi. Harus kreatif. Yang kedua adalah harus komitmen. Ucapan kita ini harus orang percaya sama ucapan kita. Jangan sampai kita sembarang mengucap. Gimana caranya? Mikir dulu baru ngomong. Jangan ngomong dulu baru mikir, terbalik. Ya kan? Contohnya nanti bagaimana atau bagaimana nanti. Orang-orang kadang-kadang bagaimana nanti aja dah, nggak punya planning dia. Tapi kalau nanti bagaimana, berarti dia punya planning. Yang ketiga adalah concentration. Harus konsentrasi. Masa kita nggak konsentrasi? Bekerja apapun, kalau tidak konsen agak sulit. Kita mau bakar koran dengan sinar matahari, kalau kita goyang-goyang nggak konsen, nggak tembus kita. Yang keempat adalah konsisten. Harus dilakukan secara terus-menerus yang tadi ini semuanya. Kalau kita nggak dilakukan secara terus-menerus ya susah dong. Ada istilah anget apa itu kan gitu ya, kasarnya gitu loh. Nah, kita harus lakukan terus-menerus. Yang kelima adalah konsekuensi. Kalau kita lakukan, konsekuensinya apa? Kalau kita tidak lakukan, konsekuensinya apa? Itu ya? Iya Pak. Oke. Sukses buat Anda semua. Jangan lupa salam cinta Cilegon, Cilegon cerdas. Makasih Bapak atas waktunya untuk kita berbagi sharing terhadap kaum muda milenial yang ada di rumah nih, khususnya yang ada di Kota Cilegon. Makasih banyak ya Pak untuk waktunya. Terima kasih juga atas motivasinya 5K. Wah. 5 tangan. Kita belajar dan ya pastinya penonton juga akan belajar. Bapak. Makasih. Pokoknya tetap semangat, jangan pernah putus asa, dan yang paling terpenting kalian harus lebih hebat daripada orang tua kalian. Mantap, keren. Ya. Dulu bapak saya SH, saya juga SSH, tapi saya ada MH-nya sekarang, kalah bapak saya. Dulu bapak saya pejabat Pertamina, saya ke pejabat Toyota sama. Tapi sekarang saya jadi wali kota, bapak saya kalah. Gitu. Harus lebih kuat daripada, harus lebih hebat dari bapak kita. Karena bapak kita itu adalah salah satu motivator kita. Ya. Oke. Oke, sahabat kabar Banten, jangan lupa saksikan video kita yang lain. Tetap stay tune.